Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Husain, juga Habib Abu Bakar bin Syahab. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini sebagai zuriyah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah agar majlis ini diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang bisa hadir duduk bersama dengan beliau ini, seorang zuriyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa ditanamkan rasa mahabbah dan cinta terhadap cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, likulli syai'in asas wa asasuddin al-mahabbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu memiliki pondasi, dan pondasi agama ini adalah rasa cinta. Yang paling pertama, yang paling utama, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghtukum bihi minan ni'am. Cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kalian beraneka ragam kenikmatan. Yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita itu nggak mungkin mampu kita buat menghitung nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling agung, yang paling mulia, dijadikannya kita umat muslim. Padahal sebelum lahir kita nggak request. Ada yang request ya, minta sama Allah, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan muslim. Ada nggak? Nggak minta kita, tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah yang paling luar biasa, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking luas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku untuk menggapai kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak kita kenal Allah kalau enggak ada Nabi Muhammad? Enggak bisa kita kenal Allah kalau tanpa Nabi Muhammad. Jadi caranya untuk kita cinta kepada Allah, cinta juga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi penyebab kita semua ini menjadi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi akramar rusli kunna akramal umami. Karena nabinya paling mulia, nabi yang paling agung, maka kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling agung. Yang mana sampai surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasuki oleh para nabi lain beserta umatnya sebelum kita dulu. Nabi Muhammad SAW bersama para umatnya. Kita dulu yang harus masuk surga sebelum para umat yang lain. Padahal kalau menurut antrian kita paling belakang, antrian paling terakhir, tapi justru masuk surga paling dahulu. Karena apa? Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak mungkin hal itu terjadi. Bahkan pernah saya sampaikan juga, dulu umat Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan bagi kami makanan dari langit.
takunu lana idan fi awwalina wal akhirin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan tersebut, maka hari tersebut akan kami jadikan sebagai hari-hari raya karena kegembiraan kami atas makanan tersebut. Ini orang Bani Israel minta sama Allah Subhanahu wa taala makanan. Ya. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala selain dikasih doa mereka, selain dikabulkan doa mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala sertai dengan ancaman. Faman yakfur min ba'diha minkum sa'u'adzibu azaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Kalau setelah makanan ini aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah ini ada yang ingkar di antara kalian, maka aku akan turunkan azab yang sangat pedih yang tidak aku turunkan kepada umat siapapun yang ada di muka bumi. Cuman gara-gara minta makanan diancam sama Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir itu nantang. In kana hadza haqqan min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi azabin alim. Kata orang-orang kafir Quraisy ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ka'bah, seandainya ini yang engkau utus benar utusanmu, coba hujani kami dengan batu atau berikan kami azab yang pedih. Ini nantang. Kalau tadi minta makanan diancam sama Allah. Orang Bani Israel minta makanan diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di zaman Nabi ada orang kafir nantang, minta, ya Allah kalau ini benar Muhammad beserta Al-Quran ini benar-benar utusanmu, coba berikan kami, hujani kami dengan batu atau berikan kami azab yang pedih. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal udah nantang. Tapi karena adanya di zaman Nabi Muhammad, nggak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nantang dan kafir, nggak diazab sama Allah. Apalagi kita. Beriman nggak sama Nabi Muhammad? Apalagi kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan kalau kita benar-benar cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang nggak bersama kita jasadnya, tapi kita bisa membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap saat. Dengan cara bagaimana? Bawa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau pertama kita cinta kepada Allah karena banyak anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan dilanjutkan kata Rasulullah SAW, dan cintailah keluargaku kalau kalian benar-benar mencintai itu. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun sekarang tadi Anda bilang jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang nggak ada di sini. Ada nggak? Jasadnya ada, tapi darahnya ada nggak di sini? Ada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Rasul SAW meridai majelis kita pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para hujat, para sesepuh yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penyebab turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wabil khusus sahibul wasilah wal fadilah, guru kita semua yang sama-sama kita muliakan, almarhum Ustadz Edi Maulana Mansur beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau Ustadz Edi diterima arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini juga menjadi suatu bukti bahwasanya ibadah beliau itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kita semua masih tetap bisa hadir di tempat ini. Kalau bukan karena beliau, kira-kira ada gak di majelis? Kalau bukan karena beliau, nggak ada ini majelis. Ini majelis kan
majlis ini menjadi asbab di antara tertahannya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keuntungan buat warga wilayah sini dengan adanya majlis ini. Dan wasilahnya, alhamdulillah, wasilahnya guru kita Ustadz Edi. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini sebagai doa untuk beliau, dan selalu berkat majlis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa kirimkan kebaikan di dalam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setelah puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat serta salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita di tahun baru Hijriah ini. Ya, sekarang alhamdulillah berkepatan kita di tanggal 1 Muharram. Ya. Yang mana di bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min syahrul hurum, ya, dari 4 bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salah satunya bulan ini, bulan Muharram. Ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tepatkan di bulan ini. Ya, banyak kejadian-kejadian, di antaranya diterimanya taubat Nabi Allah Adam. Ya, jadi Nabi Allah Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam surga. Nabi Allah Adam tinggal di surga, kesepian, diciptainlah Siti Hawa. Kemudian diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon huldi. Ya. Kemudian digoda. Ya, ini proses semua, sebenarnya ini semua emang sudah jadi rangkaian aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan kesalahan Nabi Allah Adam, tapi emang ini proses yang emang Allah Subhanahu wa taala telah skenariokan. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya dari satu kesalahan. Karena mendekati pohon huldi yang Allah Subhanahu wa taala larang. Gara-gara satu kesalahan tersebut diturunkan Nabi Allah Adam dari surga. Selain diturunkan, Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi, dipisahkan dengan istrinya, dan sebagian riwayat mengatakan dalam keadaan terbuka aurat telanjang. Gara-gara satu kesalahan. Sekarang kesalahan kita banyak gak? Pengen masuk surga. Kesalahannya banyak, pengen masuk surga. Ini Nabi iya, satu kesalahannya udah di dalam surga, dikeluarin. Kita kesalahannya banyak, pengen masuk surga. Ya, cuman insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih kita umur, ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengasih kita kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kejadian lagi diantaranya berlabuhnya atau selamatnya perahu Nabi Allah Nuh di bulan ini juga, bulan Muharram. Juga apalagi dikeluarkannya Nabi Allah Yunus dari perut ikan Nun, sama di bulan ini juga. Juga di bulan ini juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api. Jadi ini pelajaran juga buat kita, pelajaran yang sangat luas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala api itu nggak panas, netral. Bagi Allah Subhanahu wa taala api itu netral, terserah Allah. Mau Allah jadiin panas bisa. Kalau logika kita api kan panas ya. Tapi Nabi Allah Adam disuruh sama Allah Subhanahu wa taala api jadi dingin. Dingin enggak? Ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadi dingin. Apinya tetap nyala tapi bisa jadi dingin. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala netral. Nggak ada yang panas. Karena panas itu, kenapa api panas? Ya Allah yang suruh panas. Kalau Allah suruh dingin, bisa terjadi. Buktinya Nabi Allah
Ibrahim dibakar sama api, malah dingin api. Jadi kisah Nabi Allah Ibrahim ini mengingatkan kita tentang keagungan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat juga ketika bicara soal Nabi Allah Ibrahim, pernah kejadian satu cerita kisah untuk kita juga keagungan umat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Allah Ibrahim pernah bermimpi. Nabi Allah Ibrahim bermimpi tentang sorga, yang mana kata Nabi Allah Ibrahim, sorga itu luasnya seluas bumi dan langit, seluas 7 lapis bumi dan langit. Dan di dalamnya itu ada pohon-pohonan yang bertuliskan La ilaha illallah. Dan cabang-cabangnya ini Muhammadur Rasulullah. Dan daun-daunnya bertuliskan Subhanallah. Dan di setiap pintu-pintunya ini bertuliskan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para umatnya. Pas pagi bangun Nabi Allah Ibrahim, diceritakan kisah tersebut kepada umatnya. Disampaikan kisah tersebut terhadap umatnya. Singkat cerita, umatnya nanya, wahai utusan Allah, siapakah Muhammad beserta umatnya sehingga namanya ini ada di setiap pintu-pintu surga? Nabi Allah Ibrahim bilang belum tahu waktu itu. Gak lama turun langsung Jibril alaihissalam. Jibril turun menghadap kepada Nabi Allah Ibrahim, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan menginformasikan, memberitahu bahwasanya Muhammad ini adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad ini adalah makhluk pilihanku yang terbaik. Dan Muhammad ini menjadi semulia-mulianya hambaku, dan umatnya menjadi semulia-mulianya umat yang pernah ada. Kita semua nih umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dilanjutkan, sehingga surga aku haramkan bagi siapapun sebelum Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga. Ini udah dikasih tahu dari zaman Nabi Allah Ibrahim tentang kemuliaan kita nih. Ya, makanya kita harus bangga jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Harus bangga, wajib untuk kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad? Ikutin sunnah-sunnahnya Rasul SAW. Nggak ada perbuatan yang lebih baik, contoh yang lebih baik selain Nabi Muhammad SAW. Ini contoh paling sempurna yang dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Contoh paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benar-benar cinta, benar-benar bangga jadi umatnya Nabi Muhammad, ikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Semua sunnahnya dari yang kecil sampai yang gede ikutin. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad apaan aja. Jangan ngelihat mau pakai sunnah dilihat dari, sekarang kan banyak orang mau pakai sunnah dilihat dari keuntungan, faedah-faedahnya, ya. Apalagi dari segi kesehatan. Biasanya sekarang lagi musim penyakit soalnya, ya kan? Lagi musim penyakit, dilihat sunnah dari segi kesehatannya. Ya, mau ngamalin sunnah karena oh ini baik buat kesehatan, oh ini bagus buat penyakit lambung, oh ini bagus buat ini, buat ini. Jangan. Ya, takutnya nanti misalkan pakai siwak, bagus katanya buat menjaga gigi, akhirnya begitu pakai siwak terus sakit gigi, siwaknya disalahin. Nggak mau ngikutin sunnah lagi ya, nggak mau pakai siwak lagi ya, karena udah pakai siwak tetap aja sakit gigi. Jadi akhirnya ngikutin sunnah bukan karena Nabi Muhammad SAW, tapi karena pengen sehat nih. Kalau itu urusan belakangan, karena yang ngasih sehat, yang ngasih sakit itu siapa? Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala nggak mampu. Kayak kemarin ada gosip-gosip katanya ini banyak yang sakit karena diracun. Jangan kita jadiin itu sebagai bahan untuk kita suudzon kepada seseorang, suudzon terhadap sesuatu kelompok. Karena walaupun seandainya ini biasanya kalau orang ngasih racun ditetes, dari satu botol begini ditetesin biasanya nih. Ini 3 tetes nih orang biasanya mati nih. Terus kita minum sama botol-botolnya lagi kita telan. Kalau Allah nggak nentuin mati, kira-kira mati gak? Kalau Allah nggak nentuin sakit, kira-kira sakit gak? Ini jadi kita membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sabar.
Karena kesabaran ini adalah jalan proses untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga menjadi proses buat kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ujian. Iya, kadang kita diuji dengan musibah-musibah, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin yusabu biha muslim illa kufira biha anhu hatta saukata yusakuha." Nggak ada musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi bagi seorang muslim terkecuali musibah tersebut adalah menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Walaupun musibah tersebut kecil, kayak orang tertusuk duri. Kalau kita lagi jalan tertusuk diri, ini kan musibah juga, walaupun musibah kecil. Itu menjadi asbab maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendingan mana? Ketusuk duri tapi masuk neraka? Mendingan dosa kita dibawa sampai akhirat, apa mendingan ditusuk sama duri dulu di dunia, terus di akhirat udah hilang dosanya? Pilih mana? Mendingan gak dua-duanya. Nas'alukal afwa wal afiyah, insyaallah. Mudah-mudahan diselamatin kita, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi itu sabar. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu pasti terjadi. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan enggak bakalan terjadi. Sebesar apapun usaha kita, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak tentuin, enggak bakalan hasil. Tapi walaupun kita enggak berusaha keras, usaha santai, tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan kebahagiaan pasti. Jadi yang terjadi ini semua buat kita udah termaktub dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita enggak ada lain, sabar aja. Kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, ngeluh, misalkan tadi tertusuk duri. Kita ngeluh, apakah setelah ngeluh jadi mundur lagi waktu? Enggak jadi ketusuk. Kan enggak. Tetap aja kita ngeluh juga, tetap aja ya udah ketusuknya. Udah ketusuknya. Enggak bisa diulang lagi. Tinggal kita sabar aja, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik kesabaran tersebut ada pengampunan atau pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang lebih besar daripada sakit di dunia, mendingan kita daripada sakit di akhirat, mendingan sakit sedikit di dunia. Jangan sampai kejadian banyaknya musibah. Sekarang ini kan lagi musim nih, katanya lagi musim meninggal. Mati musim nih. Lagi sedang gesit-gesitnya ini. Israel. Kejar sekolah. Ini lagi banyak musibah gini, yang perlu kita tingkatkan selain imun juga iman. Takutnya kita ngejar-ngejar imun, lupa sama iman akhirnya. Ngejar-ngejar pengen sehat, kita menganggap ini obat menjadi penyebab kita buat sehat, padahal yang bikin sehat Allah. Jangan sampai kita akhirnya ingatnya pengen sehat, mintanya sama obat. Kita anggap ini obat, nih minum obat ini ntar akan sembuh. Akhirnya iman kita sama obat, nggak iman lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena yang mati itu nggak semuanya yang sakit. Mati itu nggak nunggu sakit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya datang, nggak bisa dimajukan sesaat ataupun dimundurkan. Udah waktunya Allah Subhanahu wa taala tentukan, nggak pandang sehat, nggak pandang sakit, nggak pandang muda, nggak pandang tua, nggak pandang gemuk, nggak pandang kurus. Sikat. Kalau udah waktunya pasti akan kebahagiaan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakalan mati. Jadi yang perlu kita siapkan bukan cuma sehat, tapi mati pun mesti kita siapin. Orang muslim itu nggak boleh menantang kematian, tapi wajib senantiasa siap menghadapi kematian. Nggak boleh kita nantang kematian, gantung diri atau
tiduran di rel kereta api, nggak boleh itu, haram. Cuman harus siap menghadapi kematian. Kapan aja pasti kematian itu bakal datang. Makanya kalau dianjurkan kita katakan kata Imam Ghazali itu dianjurkan kalau setiap pagi sebelum subuh itu masih gelap ya, dianjurkan kita katanya sendakap begini kayak orang kayak jenazah, kayak orang mati ya, tangan begini, kemudian tidur menghadap kiblat, miring ke arah kiblat, tempelin muka kita ke tembok. Jadi kiblat mana? Kiblat ke sana. Nah, berarti tidurannya begini. Ya, kepala di sini menghadap ke sana. Ya kayak dikubur aja gitu. Ya. Belajar mati, latihan mati. Latihan mati. Jadi mengingatkan kita akan kematian. Di setiap pagi kita dianjurkan mengingat kematian dengan apa? Menyontohkan itu. Jadi sama satu hari itu berharap dengan kita mengingat mati, sehingga di hari tersebut kita ketika mau melakukan dosa ingat memati. Kan kita biasanya melakukan dosa karena lupa memati. Kalau ingat memati mau melakukan maksiat juga kita takut kalau lagi ingat memati. Kalau lagi ingat, kan jarang ingatnya. Jangan karena mematinya, mau Allahnya aja banyak lupanya. Iya. Makanya kita kalau kadang-kadang bermaksiat sama orang dilihat kita malu. Kalau kita berbuat dosa sama tetangga dilihat malu. Kita tutup pintu kalau mau berbuat dosa, kita jagain jangan sampai ada yang lihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penonton yang paling rendah. Sama tetangga kita malu. Sama orang lain, sama saudara kita, sama keluarga kita malu. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala enggak malu kita. Iya, makanya kita jadikan seakan-akan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala penonton yang paling rendah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan. Jadi walaupun ya seandainya walaupun kita terpaksa melakukan dosa, yang penting kita tetap sering-sering taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti istighfar, terus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, taubat terus sama Allah taala. Iya. Walaupun kadang-kadang misalkan ada maksiat-maksiat yang sulit untuk kita hindari, iya, atau nggak sengaja kita melakukan, terus taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti, minta ampun lagi, terus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan Allah Subhanahu wa taala pasti jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Pasti jauh lebih luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kita ini, kalau taubat itu ibarat orang nyapu rumah. Ya. Pagi hari rumah kita kotor, kita sapu. Benar gak? Biar bersih. Siang kotor lagi gimana? Sapu lagi apa enggak? Sapu lagi. Sore kotor lagi. Walaupun kita tadi pagi udah nyapu, siang udah nyapu, kalau emang sore kotor lagi ya apa salahnya kita sapu, benar gak? Kan kita pengen bersih. Nah begitu juga kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis berbuat dosa, taubat lagi sama Allah. Berbuat dosa lagi, taubat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan matinya itu setelah taubat. Jangan sampai sebelum taubat cuman. Ya minta bocoran aja ntar Amin. Amin doa minta bocoran, kira-kira jam berapa nih matinya? Ya, kata itu jam 5, ya berarti setengah 5 lah paling enggak kita tobat. Jadi terus kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat sayangnya sama kita luar biasa. Bahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita melebihi sayangnya orang tua kita sendiri kepada kita. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bosan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita walaupun kita sering berbuat dosa. Asalkan kita mau bertobat, pasti tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, seandainya engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku agar aku mengampunimu,
maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak memandang seberapa besar dosa-dosamu. Ya ibna Adam, law balagta dzunubaka ana is-sama, sumastaghfartani wa fartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit, kemudian engkau mendatangiku dan memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak memandang lagi seberapa banyak dosa-dosamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khotoya summa lakaitani wa la tusriku bi syai'an la ataitika bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dosa-dosamu ini seluas bumi, kemudian engkau mendatangiku tanpa mengingkari aku, ya tanpa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun, seluas apapun dosa kita, yang penting jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala enggak memandang dosa itu besar atau kecil. Yang penting kita mau mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tahun ini nih tahun baru nih. Tahun pembukaan. Di tahun ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di tahun-tahun yang telah lalu. Kesalahan-kesalahannya kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan-kebodohan kita yang telah lalu mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang di tahun yang baru ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dengan hidayahnya, memberikan kita, menaungi kita dengan karomah dan keberkahannya, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lagi kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mendustai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lagi kita menganggap remeh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala perbarui kebaikan-kebaikan kita. Buku kita yang telah lalu mudah-mudahan seiring dengan taubat dan istighfar kita yang lama, yang jelek-jelek dihapus sama Allah Subhanahu wa taala dan dibiasakan sekarang di tahun yang baru diganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan diistiqomahkan kita semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.